Jadi kalau orang sudah ketemu personal genius zone-nya, dia tuh ngelakuin apa aja tuh bakalan nikmat, Iya, enjoy puas ya, gitu. puas. Jadi misalnya banyak ide, oh nanti aku kerja kayak gini aku seneng gitu, melakukan aktivitas ini seneng, ide-ide tuh bakalan muncul gitu. Saya merasa saya sekarang ini nyaman dengan keberadaan saya sekarang. Ya. Saya bahkan kadang rela untuk tidak dibayar, tapi ketemu orang saya bisa menyampaikan ide-ide gagasan tentang rahasia-rahasia kunci-kunci hidup ini dengan sukacita. Ya, seperti tadi disampaikan Mbak Yi ya. Jadi rela nggak dibayar demi ngomong. Bahkan kadang kalau orang, ayo aku sih bayar wis, tak bayar, sak jam berapa? Aku tak ngomong, tak cerita. Saya kadang gitu Mbak. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Teman-teman, langsung aja ya, without wasting time ya. Sahabat-sahabat, video ini merupakan lanjutan ya dari video beberapa hari yang lalu, yaitu video yang ini dalam bincang-bincang kita dengan tamu spesial kita, Mbak Yiyi ya. Nah, nanti pada kesempatan ini kita akan kembali menghadirkan Mbak Yiyi ya. Masih terkait dengan video yang terdahulu. Kalau di video yang terdahulu kita beri tajuk bahwa Anda, siapapun Anda, adalah tamu semesta dan juga adalah tamu yang istimewa. Kita udah ulas di video yang terdahulu ya. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas masih terkait dengan tamu spesial itu atau tamu semesta, tamu yang istimewa. Kita beri judul tamu agung ya. Tamu agung itu bukan berarti Pak Agung, bukan begitu ya. Maksudnya tamu yang agung atau yang mulia ya. Tamu agung atau tamu mulia yang satu-satunya, tetapi bukan untuk menjadi nomor satu ya. Oke, lanjut aja. Sebelum saya lanjut membacot ya, kita sapa dulu sahabat kita Mbak Yiyi. Hai sobat-sobat, ketemu lagi bareng aku Yiyi. Oke, hari ini kita bahas tamu agung, tamu yang mulia, yang satu-satunya, cuman nggak harus jadi nomor satu sih. Maksudnya gimana tuh Pak? Tamu agung, tamu yang mulia. Ini siapa nih? Tamu agung, tamu mulia siapa? Yang dimaksud? Kita semua. Oh iya, kita semua makhluk ya, bukan kita manusia aja sih. Iya, iya. Jadi kita semua hadir di muka bumi ini sebagai tamu yang mulia ya. Tapi kita ini unik satu-satunya, tetapi bukan untuk menjadi nomor satu. Maksudnya bagaimana Mbak? Tolong dijelasin. Iya, jadi setiap diri kita tuh punya satu kejeniusan. Zona jenius, zona dimana kita nyaman. Orang Jawa biasa nyebutnya getu gitu. Getu. Iya. Jadi kayak ini. Oke, bentar Mbak. Teman-teman mungkin ngerti ya maksudnya getu. Jadi getu tuh gini. Misalkan dulu kita anak-anak masih kecil ya, bikin layangan gitu, getu. Getu tuh artinya dia fokus banget. Ya, bikin layangan sampai lupa makan, sampai tidur mimpi-mimpi, itu namanya getu ya. Jadi zona jenius atau zona nyamannya dia di situ. Iya, betul gitu, Mbak. Iya, gitu. Lanjut. Jadi setiap dari diri kita tuh pasti punya satu atau dua hal yang disukai. Jadi di setiap diri kita itu ada satu atau dua kejeniusan atau bakat. Misalnya kayak ini, Arhan, yang pemain sepak bola yang akhir-akhir ini lagi naik daun ya. Siapa? Arhan, pemain timnas gitu. Oh, Indonesia. Dia dari kecil pasti juga
suka main bola ya, sampai sekarang jadi pemain timnas gitu, main sepak bola gitu, sampai banyak orang yang kenal gitu. Jadi satu bakatnya dia yang eh, sudah difasilitasi oleh Tuhan dan orang tuanya juga gitu. Jadi dia menggunakan fasilitas itu sebaik-baiknya gitu. Gimana iya. menurut Mas Rans? Iya betul ya, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Jadi ini benar-benar kabar baik ya teman-teman ya. Ketika setiap dari kita bisa memahami genius zone atau zona kejeniusan kita ya, personal genius zone ya. Zona kecerdasan pribadi kita. Jadi misalkan Mbak Yiyi, jika Mbak Yiyi paham bahwa Mbak Yiyi ini dihadirkan oleh semesta untuk menjadi tamu di muka bumi ini dengan talenta atau bakat khusus. Saya juga misalkan, mungkin Anda tadi diberi contoh siapa pemain sepak bola itu? Arhan. Arhan. Ya. Iya. Arhan sekarang menjadi pemain timnas. Pasti si Arhan ini dari kecil sudah diketahui bakat oleh orang tuanya. Dan oleh orang tuanya disupport tentunya ya. Disupport, dibantu fasilitasnya. Nah, sehingga dia menemukan jati dirinya. Nah, menikmati menjadi pemain sepak bola. Tetapi lain halnya jika sebagaimana sering terjadi sahabat-sahabat ya. Anak-anak kecil kadang mungkin dia bakatnya di olahraga, tapi karena masuk di suatu sekolah, di sekolah itu kan biasanya ada suatu sistem seragam, diseragamkan. Semua anak harus pinter matematika, harus pinter fisika, begitu ya. Semua pelajaran Iya, ya. semua pelajaran. Iya, jadi gini Mbak Yiyi, ibaratnya ranking itu kan memisahkan antara golongan yang pinter dengan yang bodoh ya. Dengan cara diseragamkan. Jadi dianggap semua anak harus bisa matematika semua, fisika semua ya. Nah, hal seperti ini itu kalau saya berikan ilustrasi ya. Itu kita sebenarnya melawan takdir ya. Karena takdir kita sebagai tamu semesta, setiap kita ini kan unik dan satu-satunya. Iya. Kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Jadi Mbak Yiyi ini cuma satu ini tok. Nggak ada yang sama persis seperti dia. Anda juga begitu, saya juga begitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak dihadirkan oleh semesta untuk menjadi nomor satu. Aku nomor satu, aku ranking satu, paling hebat. Tidak. Tetapi menyadari bahwa setiap kita unik dan satu-satunya. Sedangkan sistem dunia, melalui dunia pendidikan formal dan sebagainya ya, dunia mengajari kita untuk seolah-olah kita harus menjadi yang nomor satu. Bersaing. Dan tanpa kita sadari, anak-anak kecil yang tadinya lucu, lugu, polos, unyu-unyu, dengan talentanya, bakatnya yang cerdas-cerdas ya. Setelah remaja, bahkan dewasa dan tua, berubah mereka menjadi monster-monster yang gemar bersaing. Maka jangan heran kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Persaingan terjadi. Pegawai dengan pegawai, pebisnis dengan pebisnis, orang sikut sana sikut sini, kakak bersaing dengan adiknya, keluarga bersaing dengan keluarga. Karena kebiasaan buruk ini sudah dilakukan sejak kecil. Tanpa kita sadar masuk ke pikiran bawah sadar kita menganggap persaingan adalah hal yang wajar. Padahal itu bukan tujuan semesta. Kita dihadirkan ke bumi ini adalah untuk berbagi, bekerja sama, bersenang-senang, bukan untuk bersaing. Nah, jadi gini ya Mas Ren. Ilustrasinya tuh kayak ikan. Ikan kan jenius ya, dia pinter berenang ini. Oh ya, maksudnya ikan jenius atau pintar dalam berenang. Iya, ya, gitu ya. kan. Terus? Karena emang dari lahir harus berenang kan. Ya, makanya ada peribahasa jangan mengajari ikan berenang. Oh. Ya, Karena dia udah jenius dalam berenang. Tapi kalau dia harus dipaksa memanjat pohon, kan nggak mungkin jadi hewan yang tolol gitu kan. Bisa bunuh diri dia. Bisa mati mati. dia gitu kan. Sama halnya kayak monyet.
dia pinter manjat, gelantungan di pohon gitu. Terus dipaksa harus jadi kayak ikan berenang gitu di bawah Jadi air. kayak ikan lumba-lumba berenang, lompat-lompat di air gitu ya. Nah, ya itu dia bakalan stres juga, bakalan Ya, betul teman. Monyet pintar, lompat-lompat, bergelantungan, sangat jenius ya, cerdas. Tetapi kalau monyet itu kita paksa jadi seperti ikan lumba-lumba, ya mungkin awalnya mau ya. Tapi lama-lama itu monyet bisa bunuh diri juga. Stres, ya. Betul. Ini bagus ya, ilustrasi ini bisa kita kembangkan contoh-contoh yang lain ya teman-teman. Misalkan Anda punya anjing, tapi Anda juga suka kucing. Anda paksa anjing harus bisa ngeong seperti kucing. Ayo. Atau kucing, kamu harus bisa gonggong seperti anjing. Artinya tidak menjadi dirinya sendiri. Atau kita merusak jiwanya. Dipaksa untuk menjadi berbeda dengan dirinya. Ya, tentunya bisa menjadi terlihat bodoh, tolol, bahkan bisa-bisa mati ya. Ya gitu ya, Mbak Iya. iya gitu. Manusia kan juga kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau dia nggak suka di bidang itu, maksudnya dia jenius di bidang itu, lalu dipaksa nih, kamu harus gini gitu. Yang katanya Mas Rans tadi harus pintar matematika, fisika. Iya, gitu. ini teman-teman. Saya ngasih contoh tadi itu sakjane itu keluar dari alam bawah sadar saya. Saya dulu tuh, tapi bukan matematika. Saya dulu waktu SMA tuh kelas 1 itu ada guru kimia ya. Saya tuh kepengen bisa pelajaran kimia itu. Tapi saya betul-betul nggak bisa. Ya. Padahal kepengen bisa. Tapi kenyataan nggak bisa. Ya, bakat saya di bidang lain. Nah, tetapi kan kalau di sekolah itu kita nggak bisa, kita dianggap bodoh gitu ya. Ya contohnya seperti itu. Lanjut Mbak. Iya gitu. Mungkin dari cerita temennya Mas Rans juga ada yang seperti itu. Iya. Ya nanti saya akan cerita teman saya ya. Tapi gini. Jadi penekanan kita dulu ya, Mas Bro Mbak Sis ya. Jadi hari ini adalah kenyataan. Nah, lagi-lagi kita dalam channel Warta Kabar Baik ini kita memberikan edukasi yang berdasarkan bukan hanya ceritanya, katanya. Verifikasinya belum tentu ya. Tapi kita bicara kenyataan atau realitas ya. Kasunyatan ya. Adalah fakta bahwa memang hari ini banyak manusia yang stres ya, baik yang sudah tua, setengah tua kayak saya ya. Atau yang masih muda, remaja. Masih muda. Iya, Ya, ini sebenarnya sahabat kita Mbak I ini dia tampilannya casingnya muda sahabat-sahabat ya. Tapi kalau saya bilang ini ada nenek-nenek tua yang terperangkap dalam jiwa kanak-kanak atau tubuh anak-anak. Ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Sampai mana tadi? Saya ngomong apa? Oh ya. Jadi adalah fakta, kenyataan sahabat-sahabat bahwa hari ini banyak remaja, anak-anak, orang tua, ya, mungkin termasuk sahabat-sahabat salah satu dari Anda penyimak channel ini ya, yang hidup nih sering merasa stres, merasa nggak happy, nggak bahagia. Bahkan tidak sedikit dari teman atau kenalan kita atau tetangga atau orang-orang yang kita dengar bisa sampai gila, ya, bahkan bunuh diri, depresi ya. depresi. Setelah kita lacak atau setelah kita teliti, kita analisa, ternyata orang-orang itu adalah dipaksa oleh lingkungannya, baik lingkungan di rumah, lingkungan keluarga, orang tua maupun lingkungan sekitar, untuk menjadi jiwa yang lain. Jadi ibaratnya tadi ikan, dia sudah mahir ahli berenang, dipaksa jadi suruh manjat pohon seperti monyet. Ini nggak mungkin. Nah, hari ini banyak manusia-manusia ini atau orang-orang saudara-saudara kita yang tidak menjadi dirinya sendiri. Bakatnya dari kecil suka masak. Tapi orang tuanya pengen anaknya jadi arsitek, biar bisa jadi arsitektur terkenal, bangun-bangun. Ya akhirnya dia sekolahnya arsitek. Tapi baru masuk sekolah, ya kadang-kadang bolos, malam-malam pergi ke tempat-tempat hiburan malam, kemudian terpengaruh narkoba, minuman keras dan sebagainya karena pelarian. Ini selalu terjadi, polanya selalu begitu. Anak-anak dari SMA misalkan, penjurusan ya, anaknya mungkin lebih suka bidang sosial, tapi orang tua maunya anaknya masuk ke IPA.
Anak kan mulai stres. Karena dia tidak jalan di jiwanya. Ini fatal banget teman-teman ya. Ketika seorang anak remaja trauma dengan dipaksa oleh lingkungan untuk menjadi sesuatu yang bukan jiwanya, bukan dirinya. Ya, selain pelariannya bisa lari ke kenakalan remaja, ya, ke narkoba dan sebagainya. Bahkan bisa-bisa bunuh diri. Ini banyak sekali kasus terjadi dan memang karena polanya selalu begitu. Ingin atau dipaksa untuk menjadi orang lain. Menjadi manusia sesuai apa kata orang. Nah, apalagi kan sekarang, dulu kan pernah ada semboyan. Apa kata dunia loh. Makanya saya sering bilang gini Mbak I sama teman-teman saya. Kadang saya tuh kalau ngomong sama teman-teman pergaulan bilang, "Nal, kamu ini sakarepe dhewe ya?" Saya langsung jawab, "Loh ya iya loh. Aku urip ya kudu sak karepku dhewe. Lek nuruti karepe wong akeh ya repot. Wong iki karepe ngene, bapakku karepe ngono, ibuku karepku ngono. Donal iki kudu ngene, kakakku duwe karep meneh. Donal harus ngene." Saya suruh ngikuti karepe orang-orang banyak. Gantung diri saya. Sampai Ya kan? ada kata-kata karepe dhewe lho, lek karepe wong akeh lak musyawarah sih. Nah, iya benar. Karepe wong akeh ya harus musyawarah. Iya, Dan kan? itu ada pengorbanan ya. Kita tidak jadi diri kita sendiri. Iya. Ujung-ujungnya itu sama banyak, saja teman-teman. sih. Ini kita ngomong ini kenyataan ya, dalam keluarga-keluarga banyak anak yang demi menyenangkan orang tuanya. Contoh ini kadang sering kali Mbak, terutama mbak-mbak cewek-cewek ya kadang dia belum pengen menikah tapi tuntutan keluarga. Oh iya. Orang tuanya sudah pengen punya 5 cucu loh. Ini kan ngeri sebenarnya gini. Hal-hal seperti ini kan mengorbankan jiwanya harus tercerabut untuk menjadi sosok lain demi menyenangkan orang tua, demi menyenangkan keluarga. Harusnya kita sebagai tamu di semesta ini menyenangkan semesta. Nah, untuk menyenangkan semesta adalah kita harus mengerti jati diri saya. Saya ini diutus oleh semesta atau Tuhan atau God untuk tujuan apa? Ya itu aja. Nah, kalau nuruti kata orang, kata ini, wah, pecas ndai. Sama aja kayak nggak bersyukur gitu ya. Ya sudah pasti nggak mungkin bersyukur, Iya, Mbak. sih. Itu sudah orang seperti itu sudah jauh dari bersyukur. Karena ukuran mereka adalah tergantung apa kata orang. Dikit-dikit apa kata orang. Menurut orang gimana ya? Menurut ukurannya selalu keluar terus. Iya, iya. Jadi sama sekali bisa dibilang kehilangan jiwanya dia. Seperti anjing yang dipaksa jadi kucing. Dia bentuknya aja anjing sangar, tapi mentalnya kucing. Atau dulu ada perumpamaan burung elang, tapi mentalnya emprit. Nah kan lucu ya, wah awake gede, wah ada tatuan, sangar gede gini, kayak saya, anggap aja kayak saya tapi badan besar, tapi mas, loh ya, kan banyak gitu, badan gede, besar, sangar, brewokan, wah wanian, ternyata melambai, ya. Itu contoh orang-orang yang tidak menjadi dirinya atau ingin atau terpengaruh oleh lingkungan atau oleh dogma atau oleh apapun untuk menjadi orang lain. Nah, Oh jadi iya Mas Frans, tadi katanya mau cerita tentang temennya itu ya? oh iya, ya. Ini tadi kita kasih ilustrasi menjadi dirinya sendiri ya. Ini kisah nyata teman-teman ya. Jadi saya punya, ada banyak sebenarnya. Cuma saya beri contoh salah satu teman baik saya ya. Saya dulu punya teman SMP ya. Di salah satu SMP terbaik di kota Jember, Jawa Timur gitu ya. Tapi pada saat itu teman SMP saya ini namanya Ali Wicaksono. Wah, sekarang nama bagiannya Sony. Siapakah Sony itu ya? Jadi gini ceritanya. Dulu ketika SMP teman saya ini secara biasa ya prestasi akademik ya itu biasa-biasa aja. Biasa, nggak bodoh enggak, tapi nggak menonjol pinter banget enggak, biasa-biasa ya. Nah, tetapi teman-teman, teman saya itu mengikuti ekstrakurikuler musik. Jadi dia SMP itu sudah pinter main gitar. Wih, Keren ya. keren. SMP pinter main dan pernah masuk di beberapa radio itu saya masih ingat dulu. Nah, singkat cerita dia tamat SMP pindah ke SMA-nya, nggak tahu SMA apa, nggak jelas pokoknya bukan SMA favorit di Jember gitu ya. Tetapi
di Jember itu sering ada festival ya, festival musik itu setiap 6 bulan atau 3 bulan. Nah, setiap ada festival musik, ini teman saya nih, Mas Ali Wicaksono ini selalu ikut. Wah, zaman itu lagunya itu Metallicaan. Wah, dan keren. kalau festival biasanya mesti menang grupnya ini ya. Keren banget memang. Ya. Nah, singkat cerita, nah, kalau tak cerita panjang nih teman-teman ya. Singkat cerita. Wah. Belakangan ya, beberapa puluh tahun kemudian kita tahu Sony ini adalah gitaris dari grup Cassandra. Ya. Tahu grup Cassandra? Nah, banyak teman-teman ini yang nggak percaya jika gitarisnya Cassandra yang lagunya mellow, lagunya pop, slow ini ya, dulu adalah seorang rocker, ya, lagu-lagu yang metal ya. Dan memang dari dulu memang mahir. Intinya gini teman-teman, saya sekitar setahun yang lalu pada sekitar bulan Ramadan itu ya, ketemu dengan Sony ini. Ini penampakannya seperti ini. Nah, ini fotonya. Nah, teman saya Sony ini, kita ngobrol-ngobrol dan dia bilang begini ke saya. Jadi gini, Nal, sebenarnya urip iki gampang. Asal kita ngikuti apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tekuni, wis mesti sukses. Wih, saya langsung bilang, wow, keren ya. Jadi betul sekali teman-teman, apa yang disampaikan oleh sahabat atau teman saya itu ya. Dia dari SMP memang mengenal bahwa bakatnya dia adalah di musik dan dia bertekun di situ. Buat teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya grup Cassandra. Tahu lah. Mbak bisa nyanyi lagunya enggak? Kalau Nggak. nyanyi nggak tahu sih ya. Lagunya yang terkenal itu Cinta Terbaik. Lagunya kayak gini teman-teman. Nah ini ya penampakannya kayak gini. Saya ambil beberapa cuplikan videonya dari beberapa channel YouTube, tapi nggak tak putar. Kalau kita putar nanti kena hak cipta ya, kena copyright. Jadi kita coba nyanyikan sedikit. Syairnya gini teman-teman. Rasanya aja. Iya. Pasti banyak yang tahu sih ini. Anak 2000-an gitu pasti tahu nih. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Fals nggak, Mbak? Dikit Ya, sih. Gak apa-apa, banyak yang nggak apa-apa ya. Iya. Ya, jadi itu satu contoh nyata ya teman-teman ya. Dan ada satu lagi teman saya, ini penampakannya kayak gini, fotonya. Ini namanya Endro ya. Ini dulu dari SMA itu, wah kita bolos bareng, tiap hari kita bolos bareng. Tapi dia nih setiap ada festival di kota Jember tuh selalu juara 1. Dulu nyanyi lagunya tuh Meatloaf tuh yang I will do anything for love. Wah, itu sak Jember tahu semua. Ini anak. Penampakan seperti ini. Dan karena dia bertekun, dia tamat SMA, kita ada yang saya ke Bali, ada yang ke sana kuliah. Mas Endro ini selalu bertekun di garisnya. Datang ke Jakarta, dia harus kerja susah-susah dulu ya, tapi tetap fokus di jalurnya sebagai pemusik, vokalis ya. Nah, singkat cerita, belakangan sekarang dia sudah sukses sebagai seorang guru vokal ya. Beberapa waktu yang lalu waktu saya masih tinggal di Bali, bahkan saya ketemu sama Mas Ovi Rif ya, tahu Ovi ya? Ovi bekas suaminya Titi DJ itu ya. Saya kalau ke Bali sering ketemu ya. Nah, vokalisnya Ovi itu kan gitaris. Nah, vokalisnya Ovi itu namanya John Angel. Ya. Nah, Bang John Angel itu ternyata muridnya teman saya. Nah, Nggak nyangka ya. Iya, nggak nyangka. Ya, jadi Endro itu juga dulu ada grup Cowboy itu yang Cowboy Junior. Cowboy Junior. Iya. Siapa salah satunya yang vokalisnya? Siapa? Iqbal, bukan? Iqbal ya? Iya, Ya, Iqbal. Iqbal. Nah, Iqbal itu sukses. Acara apa itu? Itu
gurunya atau ya guru vokalnya adalah teman saya itu Endro itu. Bang Dan Endro. ya sampai sekarang dia masih aktif. Ya, waktu ketemu saya di Jember tuh di rumah kawan saya Mas Budi namanya di depan SMA 1 itu live. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dia di dapur ya, di dapur tuh live Zoom ngajar anaknya dua anaknya Wulan Guritno. Ya, lagi tek vokal di situ kita lihatnya. Ya, dan banyak lagi murid-muridnya yang lain. Nah, artinya Endro atau kawan kita ini ketika masih dari kecil ya, dulu dia SMP-nya SMP 2 dan belakangan memang teman-teman semua cerita. Ketika SMP itu dia sudah ngurusi seni musik, seni suara aja. Pelajaran yang lain ya bisa dibilang ya jeblok. Bahasa Inggris jeblok, matematika jeblok ya. Tapi memang talentanya di situ. Nah, seandainya setiap kita mengenal kemampuan kita, bakat kita dari kecil, bidang kita apa, ya jadi apa tadi? Genius zone-nya, ya. Zona kecerdasan kita secara pribadi, secara personal itu apa? Tentunya kita akan menjadi orang yang begitu gampang menikmati hidup, Mbak I. Ya. Asik, karena orang itu tidak akan lagi iri ingin jadi seperti orang lain atau harus jadi seperti orang lain. Ngikutin karepe wong akeh. Nah, sesuai dengan tema kita adalah tamu agung atau tamu yang mulia. Yang satu-satunya, tapi tidak ingin menjadi nomor satu. Tidak harus Ya, jadi tidak nomor harus nomor satu. Ya, karena masing-masing dengan bakatnya masing-masing. Asik. Nah, kalau sudah gitu menikmati hidup, mensyukuri hidup ini akan gampang. Nah, orang-orang yang seperti ini tentunya tidak akan mudah terombang-ambing. Tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Oke, kira-kira gitu Mbak I. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini perbincangan yang santai ya teman-teman ya. Santai. Tetapi ini sebenarnya kunci-kunci kehidupan. Jadi sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, jika masih punya anak-anak yang kecil, pastikan anak Anda, putra-putri, sejak kecil tahu bakatnya atau dia dihadirkan oleh semesta. Anda, bapak ibunya dijadikan alat melalui sperma, ovum ketemu crot, jadi zigot, jadi janin, kemudian lahir di semesta ini untuk berpetualang, untuk berwisata ya, dengan bakatnya. Ini akan sangat indah. Nah, ya gitu. Oke, jadi jika dari setiap diri kita itu paham akan personal genius kita gitu, itu bakal bersyukur sekali ya. Ilustrasinya tuh kayak gini, ada sebuah pohon mangga nih, hidup di samping sungai lah gitu ya. Oh, iya, Dia bakalan hidup dengan suburnya gitu, dan bakalan berbuah mangga sih, seperti ya pohonnya pohon mangga pasti berbuah mangga juga, tanpa harus kita berdoa semoga pohon mangga ini nanti berbuahnya mangga gitu, bukan pisang gitu kan. Nggak perlu ya. Sama halnya juga dengan manusia, dengan kita, kalau menekuni sesuatu hal yang kita senangi sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan passion kita. Kayak tadi di awal aku menyebutkan Arhan, dia suka sepak bola, terus habis gitu dia menekuni sepak bola, besarnya bakalan jadi pemain sepak bola sesuai dengan keinginannya gitu. Iya benar ya. Dan dia menikmati gitu. Ini gini sahabat-sahabat, saya suka ilustrasi tadi ya disampaikan Mbak I. Sorry tak potong dikit. Okay. Seperti pohon gitu ya. Tadi digambar misalkan nanam pohon mangga di tempat yang subur dekat aliran sungai atau pokoknya subur gitu ya. Iya, kita nggak perlu ya kita Mbak tiap hari kita berdoa pohon mangga semoga nanti kalau sudah besar buahnya mangga ya. Jangan sampai jambu, aku kurang suka aja. Mudah-mudahan buahnya mangga. Nah, maksudku gini Mbak. Kalau betul setiap kita menekuni kehidupan kita dari kecil sesuai dengan panggilan jiwa kita, sebenarnya kita nggak perlu lagi dong berdoa ya. Semoga nanti kalau sudah besar saya bisa. Kalau dari kecil kita memang menekuni bidang kita, suka masak misalkan ya, sudah menjalani sesuai garis hidup kita, nggak perlu lagi Tuhan semoga sudah besar saya betul-betul jadi tukang masak ya Tuhan. Iya nggak perlu ya. Oh, sudah jelas jalan di on the right track ya, ya pasti kita
di situ. Gitu. Sip. Sesuai tujuannya apa Iya. gitu. Kayak kereta jalannya di rel, tujuannya ke stasiun, ya pasti di stasiun berhentinya gitu. Iya betul. Bukan di pelabuhan gitu Iya. kan. Iya, jika setiap manusia betul-betul jalan di relnya masing-masing. Nggak, Mbak Yi punya relnya tak tabrak, aku kepengen ikut relnya situ, yang situ. Iya, ini yang membuat dunia jadi banyak orang susah bersyukur ya, karena ingin menjadi orang lain ya. Lupa atau tidak tahu relnya sendiri ya. Iya. Sip. Keren. Iya, ada lagi, Mbak? Iya, jadi eh, Atau gini, Mbak, istilahnya kalau bahasa apa ya, spiritualnya orang-orang sering bilang, jadi kita pastikan setiap kita menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. benar. Iya benar. Jadi kalaupun kita mau membandingkan, orang yang bisa saya bandingkan dengan diri saya adalah diri saya yang kemarin. Iya. Apakah saya hari ini lebih baik dari kemarin? Jadi fokus kita hanya membandingkan diri kita yang kemarin dengan sekarang kemarin. Jadi semakin bertumbuh semakin baik. Dan nggak pusing, tidak terpengaruh kalau di video yang kemarin Mbak Yi sudah ngasih contoh. Tidak ingin melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Iya. Gitu. Sip. Jadi kalau orang sudah ketemu personal genius zone-nya, dia itu ngelakuin apa aja tuh bakalan nikmat, enjoy. Iya, puas gitu. dia, puas. Jadi misalnya banyak ide, nanti aku kerja kayak gini, aku seneng gitu melakukan aktivitas ini, seneng, ide-ide tuh bakalan muncul gitu. Semua aktivitas yang dilakukan tuh bakalan enjoy gitu, dinikmati. Keren. Sip. Oke Mbak Yi ya, coba tolong diulangin lagi. Ini buat sahabat-sahabat ya, pemerhati channel Warta Kabar Baik. Agak belibet ya. Ya, jadi gini. Apa atau bagaimana caranya supaya teman-teman atau kita semua memahami apakah saya ini sudah jalan di on the right track ya? Saya sudah betul-betul jalan di jalan yang memang direncanakan oleh Tuhan atau semesta ketika menghadirkan saya ke bumi ini. Apakah saya sudah betul-betul di jalan saya atau belum? Itu gimana cara memahami, Mbak? Tanda-tandanya apa? Iya, jadi seperti teman-teman kalau ngerjain pekerjaan atau aktivitas itu mau melakukan dan sukarela, nggak dibayar tuh nggak apa-apa, malah seneng gitu loh. Berarti itu jiwanya dia di situ ya? Oh iya. Gitu. Terus melakukan aktivitas itu dengan senang hati, getu itu tadi yang awal saya bilang kayak gitu. Sampai lupa makan, tidur sampai mimpi-mimpi ya. Berarti itu betul-betul panggilan jiwanya di situ ya. Orang lain males ngomongin masakan, tapi dia bener-bener bumbu-bumbu masak itu dia bisa hafal, bisa tahu detail, bisa senang sekali membahas masakan. Berarti itu betul-betul panggilan jiwa. Iya, gitu. Ya, sip. Ada lagi, Mbak? Sudah gitu aja mungkin ya. Mungkin Mas Ran ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, saya mau mempertegas tadi yang sebelumnya Mbak ngomong juga memang. Jadi benar ini karena saya alami sendiri ya sahabat-sahabat. Saya ada beberapa tawaran sering dari teman, sampai sekarang masih sering dari teman di Bali ya. Ada yang nawarin di Nusa Penida, ya ada kita dapat promosi lah dari seorang bos dari Belanda begitu ya. Kemudian ada juga teman baik saya Erik, ya ini penampakannya seperti ini. Ya. Mas Erik ini wartawan di Surabaya dan kemudian mengajak saya bikin restoran juga di Seminyak di Legian Kute ya. Dan juga ada teman sahabat saya yang mengajak untuk bergabung di Bali, beberapa orang lainnya. Tetapi saya merasa saya sekarang ini nyaman dengan keberadaan saya sekarang. Ya. Saya bahkan kadang rela untuk tidak dibayar, tapi ketemu orang saya bisa menyampaikan ide-ide gagasan tentang rahasia-rahasia kunci-kunci hidup ini dengan sukacita ya, seperti tadi disampaikan Mbak Yi ya. Jadi rela nggak dibayar demi ngomong. Bahkan kadang kalau orang, ayo aku sing bayar wis, tak bayar sak jam berapa, aku tak ngomong, tak cerita. Saya kadang gitu Mbak. Iya. Sampai rela begitu, benar ya. Nah terus yang kedua tadi, ide-ide itu nggak perlu mikir. Jadi ngerjain itu nggak perlu mikir, cari ide, nggak sama sekali.
Jadi muncul kebanyakan malah. Jadi seperti saya sekarang bikin konten YouTube ini sebenarnya sudah banyak bahan yang antri banyak ya. Wah, bahas ini. Cuman saya kan ya gini lah. Asik-asik aja ya. Jadi ya, saya pengen ya santai-santai gini. Jadi bahan itu ide tuh selalu banyak muncul terus. Itu salah satu tanda bahwa itu memang passion Anda ya. Jadi tidak perlu mikir susah-susah. Pokoknya gini, segala yang gampang, yang dijalaninya enak, gampang, rasanya plong, itulah jalan semesta bagi Anda. Tapi kalau mau mulainya aja sudah susah, rumit, beban ya, itu bukan jalan Anda, bukan rel kita. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu ya pada video kesempatan ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Bye-bye. Dadah ya. Oke, tetap semangat seperti biasa. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk baik yang skala atau yang kelihatan maupun yang niskala yang nggak kelihatan ya di seluruh semesta ini berbahagia. Semangat.